Nah, ini buat kalian yang belum punya income ya, maupun belum punya pekerjaan ya. Saran gue adalah coba ya cari skill yang itu bisa kalian jual skillnya. Contohnya seperti apa? Skill jualan. Contohnya seperti skill apa? Skill video editing. Ya, contohnya skill seperti apa? Skill bagaimana cara kalian bisa coding, bikin website atau aplikasi. Jangan malu gitu ya. Jadi dari dulu gue nggak pernah malu untuk berjualan ya. Untuk gue ke toko-toko, dari gue jualan sedotan tuh gue ke toko-toko ya. Ditolakin sama manajer-manajer yang level bawahnya, gue nggak masalah. Gue nggak pernah punya malu. Gue lanjut terus gitu. Mau dari zaman di sekolah gue berjualan juga gue nggak pernah punya malu ya. Karena orang nggak punya duit gitu loh. Apa yang perlu dimaluin lagi? Gue lebih baik gue malu dibanding orang tua gue nggak makan ya. Sederhana. Jadi nggak ada waktu itu kata-kata malu tuh nggak ada. Nggak ada hal yang terlalu rendah untuk dilakukan untuk mencari uang. Gue jualan minyak rambut pun gue lakukan, gue jualan sedotan gue lakukan, gue jadi wedding organizer itu gue lakukan, gitu. Cuman dibayar ratusan ribu. Apapun waktu itu, ya itu gue lakukan sepenuh hati. Yang penting asal gue bisa mendapatkan uang. Skill yang gampang dipelajari untuk kalian bisa mendapatkan uang yang relatif lebih banyak itu adalah skill berjualan. Contoh, lo upgrade skill lo sebagai seorang sales ya, lo jadi pendengar yang baik. Karena ini banyak yang salah. Orang banyak kira sales itu tentang banyak ngomong. Bukan. Sales itu tentang siapa yang paling jago mendengar. Mendengar keluh kesah dari konsumen itu apa, ya. Mendengar mereka itu maunya apa. Gimana caranya produk atau jasa kamu itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Ketika lu tahu jelas, ya, masalah dari calon klien atau konsumennya apa, di situ lu bisa tawarkan solusi. Contoh, lu adalah sales software. Ketika lu tahu, oke, dia punya masalah di bisnis prosesnya. Di bagian apa? Oh, dia mungkin ada masalah di bagian purchasing. Gimana caranya software ini itu bisa jadi bermanfaat di sana? Dia punya masalah, misalnya banyak orang dalam yang nyolong. Oke, gimana caranya kita pakai 3-step verifikasi? Oh, software ini bisa membantu di sana. Oh, gimana caranya? Dari point of sales itu nyambung semua sama inventory di belakangnya. Nah, itu kalau kalian jadi penjual yang handal, kalian harus bisa mendengar. Gitu. Klien tuh kebutuhannya apa dan kemauannya apa. Produk yang kalian bisa jual tuh bisa macam-macam, ya. Kalian bisa jual produk tadi, contohnya seperti software, bisa jualan produk misalnya kalian bekerja di bank, ya, jualan produk keuangan ke nasabah. Kalian juga bisa jualan properti, kalian bisa juga jualan mobil, jualan motor, jualan yang lain, ya. Itu skill yang mudah dipelajari dan bisa mendapatkan uang yang relatif banyak. Contoh ya, kita kasih contoh lagi skill. Skill adalah copywriting, ya. Gimana cara kalian bisa nulis gitu untuk landing page? Gimana caranya kalian bisa nulis untuk orang punya billboard advertising? Itu adalah skill yang akan dibayar mahal oleh para brand. Kenapa? Karena sedikit yang memiliki skill copywriting yang sangat handal. Ibarat kalau toko nih, ya, copywriter itu adalah orang yang jualan di tokonya. Tapi kalau misalnya online, zaman sekarang seperti website toko baju contohnya, copywriting, tulisan yang ada di website itu adalah seperti sales yang jualan 24 jam tanpa berhenti. Ya. Itu contoh salah satu skill yang kalian bisa pelajari. Atau kalian contohnya yang tertarik di video editing. Oh, bagaimana caranya mengedit video lebih baik, ya. Gimana caranya kalian misalnya coding gitu. Coding adalah contoh salah satu skill lagi. Kalian bisa bikin aplikasi, kalian bisa bikin software, kalian bisa cari marketplace ini punya keresahan apa, antara kalian bikin vertical SaaS, software as a service, atau yang lain. Atau kalian bisa gabung, ya, skill tuh bisa ditumpuk. Oke, jadi contoh misalnya kalian bisa coding, kalian bisa bikin software nih, produknya kalian bikin, lalu kalian punya skill sales, kalian bisa jualan. Atau kalian berpartner gitu, satu ada yang bikin produknya, satu ada yang bisa jualan. Nah, kalian jangan pernah remehkan uang kecil. Ya, 5 juta sampai 10 juta pertama, itu akan jadi uang yang mengubah hidup kalian. Zaman gue dari punya agensi, ya ketika masih kecil, itu akhirnya uang-uang awal yang bikin gue jadi pede. Ya, ketika gue dapat klien pertama, semuanya gue kerjakan, ya dari advertisingnya, gimana caranya bikin Facebook Ads sendiri, gimana caranya gue edit video sendiri. Semua proses itu gue kerjakan secara sendiri. Sampai kameranya pun gue yang pegang, editing itu gue yang pegang, ya. Semuanya gue pegang dari ujung sampai ujung. Dari sales prosesnya di depan, cara lead generation seperti apa, delivery jasanya seperti apa, ya. Tapi dari 5 sampai 10 juta pertama per bulan klien yang gue dapatkan, itu bikin gue jadi pede untuk nambah-nambah klien selanjutnya. Yang awal tadi cuma 7 juta per bulan dapat income, sampai akhirnya 50 juta per bulan, ya, ketika gue masih SMA. Itu yang akan bikin lu nanti ngerasa, oh, gue itu pede loh. Uang tuh bisa didapatkan. Bisa didapatkan dengan berjualan jasa. Itu kan jadi nanti api kecil, ya. Itu bara gitu ibaratnya. Bara yang kecil ini ketika kalian kipas, kalian tiup, itu akan jadi api unggun yang besar. Yang penting di sini di level 0 ini bukanlah besar dan kecilnya dapat uangnya. Tapi seberapa jauh lu bisa mengembangkan diri, seberapa jauh lu bisa upgrade skillnya. Gitu. Karena di level ini apapun harusnya kalian kerjakan. Contohnya, kalian
mikir, saya pengen berprofesi sebagai seorang trader misalnya. Kalian mau jadi investor di pasar kripto contohnya. Skill yang kalian bisa upgrade apa? Oh, belajar misalnya analisa dan segala macam. Nanti itu dapat duit misalnya dari mana? Kalian bisa cari intern misalnya di fund di luar negeri ya. Atau kalian belajar yang lebih sophisticated. Oh, gimana caranya bikin model kuantitatif. Yang penting di level ini adalah konsistensi memilih skill yang kalian mau tajemin ya, dan fokus dan disiplin. Jangan baru coba sesuatu 2 sampai 3 bulan itu menyerah. Jangan kalian misalnya mau jualan baru ditolak 100 kali udah nyerah. Baru ditolak 1000 kali udah nyerah. Kalian harus pikir ya, apa value yang lo bisa kasih ke orang lain. Jangan mau mikirin duitnya di level ini.